Saya ini susah kalau bicara tentang Pak Luhut karena beliau mantan komandan saya. Jadi di tentara itu once a commander, always a commander. Jadi kalau beliau panggil saya langsung sikap sempurna. Jadi kita punya riwayat yang panjang. Kita dari muda, beliau termasuk yang pelonco saya. Saya masih ingat, mungkin Pak SBY juga ingat, saya pernah bersila di hadapan beliau, beliau kasih saya getuk. Itu waktu beliau pelonco saya, dan seterusnya saya juga di Baret Merah, beliau sudah atasan saya, dan kita terus bersama-sama kita mendirikan pasukan anti teror. Dalam perjalanan memang kadang-kadang kita baru sadar sekarang bahwa pasukan tempur itu memang dibentuk dan diseleksi, orang-orangnya diseleksi yang punya sifat-sifat, bisa dikatakan sifat-sifat alfa, sifat-sifat kita dibentuk sebagai jagoan-jagoan. Repotnya kalau jagoan-jagoan itu terlalu dekat, nah ini kadang-kadang sulit, apalagi kita sama-sama masih muda. Tapi saya sadar waktu itu karena saya sering bicara sama Pak Luhut, Bang, kita ini ya, sebetulnya nggak boleh terlalu dekat, Bang. Kalau terlalu dekat sulit, karena saya ini salah satu hobi saya binatang. Jadi saya ini mendalami sifat-sifat binatang-binatang yang hebat. Seperti contoh kuda yang hebat, kuda jantan itu tidak bisa terlalu dekat, pasti dia tabrakan. Padahal kuda itu tidak ada masalah saingan karier, saingan jam, tidak ada. Hanya sifatnya itu. Jadi saya bilang, Bang, kita ini kalau jauh kita rindu, kalau dekat kita ini susah bekerja. Kan begitu. Sampai orang menjuluki kita Tom and Jerry. Saya nggak tahu dari mana, Bang, Tom and Jerry. Tetapi dalam saat-saat kritis, orang tidak tahu kita selalu berhubungan. Dan dalam saat-saat kritis, kita selalu memilih mengutamakan merah putih di atas segalanya, mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Saya tahu itu dari beliau, dan beliau itu tahu dari saya. Jadi kadang-kadang nggak boleh diceritakan di umum, nggak enak begitu, Pak ya. Jadi kadang-kadang dalam suasana kritis, beliau telepon saya hubungan, dan akhirnya kita mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya sependapat tadi apa yang dibilang Ibu Devi, kita semua adalah memikirkan bangsa dan negara. Kita nggak perlu mikirin diri kita sendiri, karena dari muda pun kita siap mati untuk republik ini. Kita tidak punya apa-apa, Pak Luhut tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa, banyak di sini juga tidak punya apa-apa. Kita siap mati untuk republik ini. Jadi selebihnya adalah bonus semua. Dan ternyata kita kadang-kadang bicara, kita kadang merasa sedang aneh banget. Dari dulu sandi beliau adalah gajah, saya gajah muda. Jadi kalau sekarang beliau telepon saya masih jawab, siap, gajah muda di sini. Sampai sekarang. Jadi masalahnya adalah ternyata ya memang di ujung-ujungnya sampai sekarang kita juga masih berperan untuk bangsa dan negara kita. Jadi ini kita bangga di usia kita seperti ini. Hanya anehnya, walau ya, kita kok nggak merasa kita kepala 7 ya. Kita nggak merasa, kan hati kita, jiwa kita masih seperti yang dulu. Dan itu lagu favorit saya adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jadi saya kira demikian, Pak Luhut. Saya masih tetap seperti yang dulu. Saya minta maaf, kadang-kadang kelakuan saya juga ya begitulah, itu karena senior-senior juga bentuk saya, bukan salah saya dibentuk oleh senior-senior kayak begitu. Jadi ya, termasuk salah Pak Sintom juga gitu. Ya kan? Jadi itulah, mereka dulu suka mainkan kita gitu. Dan kita pun waktu jadi komandan kita juga mainkan gitu.
Karena kita ingin menang kan. Jadi kita jagoan-jagoan ini harus menang. Nah itulah. Jadi kita baru sadar dan kita sekarang bekerja untuk bangsa dan rakyat. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah di saat-saat kritis di mana kita selalu berhubungan, kita selalu mencari jalan keluar. Dan Pak Peter Gonta, saya tidak perlu bikin testimoni karena saya duluan bikin buku dan di situ testimoni saya di buku saya tentang Pak Luhut. Silakan dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Selesai Pak. Tadi baru beberapa hari yang lalu saya di forum internasional juga begini dan saya katakan waktu kita dulu di tentara, saya mengatakan General Luhut was one of the best generals of the Indonesian Army. Itu saya ngomong. Memang demikian. Beliau waktu tentara, beliau itu jago lari, jago tembak, jago mimpin. Dan saya katakan Pak Luhut, Pak, sekarang pun sudah abang nggak tentara, walaupun tidak lagi di ilmu militer, tapi abang tetap jago di bidang ekonomi sekarang. Terima kasih. Selamat berjuang, selamat ulang tahun Ibu Devi dan seluruh keluarga. Selamat. Dua Jenderal Kopassus